Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali kuliah basis data kita. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang reduksi ke skema relasi. Ya, apa itu? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana merancang data dengan menggunakan diagram ER, ya, dengan menggunakan model data entity relationship. Nah, selanjutnya adalah apa basis data yang akan kita buat, ya, apa table yang akan kita create dari model data yang sudah kita kerjakan. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam skema relasi. Ya, apa itu skema relasi? Bahwa entity sets and relationship set can be expressed uniformly as relation schemas that represent the contents of the database. Maksudnya apa? Bahwa sekumpulan entitas dan sekumpulan relasi bisa kita nyatakan sebagai suatu skema relasi yang akan menyajikan isi daripada basis data. Bahwa kita nanti akan menginterpretasikan entitas-entitas yang ada dalam diagram ER kita dan berikut juga relasinya menjadi suatu isi daripada database yang akan kita buat. Ya. Nah, jadi ini akan kita pelajari, ya. Bagaimana kita merepresentasikan, bagaimana kita mentransformasikan model data entity relationship yang sudah kita rancang menjadi basis data secara fisik. Baik, kita lanjut saja. Nah, yang pertama adalah representing entity sets with simple attributes. Nah, bagaimana menyajikan suatu himpunan entitas dengan atribut sederhana, ya. Masih ingat bahwa entitas terdiri atas beberapa jenis atribut, ya. Salah satunya yaitu atribut sederhana atau simple attributes. Nah, kemarin ada dua jenis entitas, ya. Entitas kuat dan entitas lemah, strong entity dan weak entity. Oke, masih ingat ya bagaimana menyajikan entitas kuat dan entitas lemah? Oke, kita lihat. A strong entity set reduced to a schema with the same attributes. Nah, suatu entitas kuat akan direduksi ke skema dengan atribut yang sama. Kita lihat dulu contoh yang diagram ER yang ada di sini. Ada dua entitas, ya, ada dua entitas di sini. Course ini adalah entitas kuat, ya. Nah, ingat kemarin kalau entitas lemah yang tidak ada primary key ini, ya. Ya, ada tanda relasi ini, relasinya dengan double line. Nah, ini berarti entitasnya adalah lemah. Maka di sini kita lihat dulu untuk course ini adalah entitas kuat. Ya, jadi ini adalah entitas. Nah, bagaimana menyajikan entitas ini, ya, bagaimana menyajikan entitas ini ke dalam suatu skema relasi, ya, atau basis data secara fisik? Maka setiap entitas kuat, ya, akan dibentuk menjadi suatu table dengan atribut-atributnya. Oke, ini kita punya entitas course, maka course ini nanti akan direpresentasikan menjadi satu table, yaitu ini kebetulan contohnya salah, ya, yaitu table course, ya. Table course nanti atributnya adalah course ID, title, dan credit. Ya. Nah, kalau di sini contohnya kebetulan yang ditulis di sini adalah students, ya. Di sini tidak ada entitas students. Jadi ini ada entitas students, kemudian atribut dari entitas students, ya, atau di sini kita menyatakan ini sebagai suatu table, ya. Jadi ini ada table students dan atribut studentsnya adalah ID, name, dan total credit.
Ya, seperti itu. Nah, itu kalau entitas kuat. Nah, bagaimana kalau entitasnya adalah entitas lemah? A weak entity set becomes a table. Nah, jadi suatu entitas lemah tetap menjadi suatu table, tapi ya that includes a column for the primary key of the identifying strong entity set. Jadi, entitas lemah juga nanti akan direpresentasikan menjadi suatu table dalam database. Namun, ya, karena entitas lemah itu tidak punya primary key, maka primary key dari entitas kuatnya harus masuk ke dalam table tersebut. Contoh, ini adalah entitas lemah, maka nanti kita tetap akan membuat table section, ya. Atributnya adalah, nah, atribut yang ada di dalam entitas ini, tapi tambahkan primary key dari entitas kuatnya di dalam atribut entitas lemah tersebut, ya, sehingga section ini nanti akan dibuat menjadi table section yang mana atributnya adalah ada course ID, kemudian section ID, ada semester dan year. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ya. Itu untuk bagaimana kita merepresentasikan entitas dengan atribut sederhana. Jadi, kata kuncinya adalah entitas pasti jadi table. Ya, setiap entitas, ini entitas pasti akan kita buatkan tabelnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana menyajikan represent, ya, bagaimana representing relationship set. Kalau tadi sebelumnya adalah bagaimana menyajikan satu entitas, ya. Nah, untuk relasi, kita punya relasi, ya, relasi yang menghubungkan antar entitas. Bagaimana dengan relasi ini? Mau diapakan, ya, terhadap skema relasi, ya? Nah, ingat bahwa kemarin untuk relasi kita punya derajat relasi atau kita punya cardinality constraint, ya, batasan kardinalitas. Masih ingat ya, ada one to many to one, dan many to many. Nah, khusus untuk many to many dulu ya, jadi ini a many to many relationship set is represented as a schema with attributes for the primary key of the two participating entity set. Nah, jadi ingat kalau untuk many to many ini gambarnya garis lurus tanpa arah ya, undirected line. Maka ini contohnya adalah many to many. Many instructor, banyak instructor dapat membimbing banyak student. Banyak students itu dibimbing oleh banyak instructor ya. Maka ini many to many, tidak ada tanda panahnya. Nah, ingat bahwa entitasnya tadi ini entitas instructor pasti jadi table, dan juga nanti akan ada entitas student ya, akan ada table student dengan atributnya masing-masing ya, seperti penjelasan saya sebelumnya. Bagaimana dengan relasinya? Untuk relasi many to many, maka kita akan membuat satu table baru. Jadi ada table yang terbentuk dari relasi many to many ya, yaitu table advisor. Oke. Nah, atributnya apa? Untuk relasi, maka atributnya adalah, atribut wajibnya adalah primary key dari masing-masing entitas yang menghubungkannya, yang terhubung. Jadi di sini primary key-nya instructor ada, ini instructor ini berarti I ya, instructor ID. Kemudian table students ada ID juga, students ID. Seperti itu. Ya. Jadi ini table advisor dengan atributnya primary key dari masing-masing entitasnya. Oke ya. Nah, itu untuk relasi dengan batasan kardinalitas many to many. Nah, selanjutnya bagaimana untuk relasi dengan kardinalitas one to one
atau many to one, atau one to many. Nah, ya. Oke. Many to one and one to many relationship set, ya, that are total on the many side. Total, masih ingat ini total participation ya. Ada total participation dan partial participation. Jadi untuk relasi dengan many to one dan one to many can be represented by adding an extra attribute to the many side containing the primary key of the one side. Nah, maksudnya apa? Kita lihat kita lihat relasi yang terbentuk antara instructor dan departemen, ya. Ini artinya apa kalau garis seperti ini dan garis tanda arah? Ya, ingat kalau tanda panah berarti ini one ya. Berarti di sini instructor to department ini adalah many to one. Many instructor itu ada di satu departemen. Ya. Bahwa instructor itu mewakili satu departemen. Ya, banyak instructor itu pasti dia akan ada di satu departemen. Satu departemen itu memiliki banyak instructor, ya. Jadi many to one. Nah, ini ada relasi yang terbentuk. Apakah relasi ini dibuat table seperti yang tadi many to many? Maka jawabannya adalah tidak, ya. Jadi tidak dibentuk, tidak ada tabel baru dari relasi ini. Ya. Bagaimana kemudian untuk menghubungkan antara dua entitas ini? Maka di sini dikatakan bahwa many to one and one to many can be represented by menambahkan ekstra atribut, ya, menambahkan atribut tambahan ke sisi many, ya, yang berisi primary key dari yang sisinya one. Jadi ini adalah yang one, ya. Ini adalah yang one, ini adalah yang many. Tidak ada tabel ini, tidak dibentuk tabel dari relasi ini, melainkan primary key yang sisinya satu one, ya. Ini adalah departemen ini one, maka primary key dep name ini, ya, primary key departemen atau dep name itu nanti masuk ke tabel instructor. Paham? Ya, jadi nanti di tabel instructor ini kan kita membuat tabel dari sini ya, ada tabel instructor dan ada tabel departemen. Maka di tabel instructor, ya, di tabel instructor ini nanti isinya adalah ada ID, ada name, ada salary, dan satu lagi adalah departemen name. Ya, jadi primary key departemen masuk ke tabel instructor. Oke, paham ya? Itu untuk relasi yang many to one dan one to many. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana dengan relasi one to one? Nah, ya, bagaimana dengan relasi one to one? Karena ada yang diagram ER yang relasinya ini one to one, ya. Ada contohnya kemarin sudah pernah saya berikan, ya. Nah, for one to one relationship set, either side can be chosen to act as the many side. Nah, jadi untuk relasinya one to one, jadi misalnya ini one to one, ini tanda panah juga ya, maka tetap relasi ini tidak jadi table. Ya, tetap relasi tidak jadi table. Nah, silakan dipilih salah satu primary key dari mana, dari entitas mana yang lebih tepat, yang kemudian nanti dimasukkan ke table salah satu entitas lainnya. Ya, dari dua entitas ini harus ada salah satu primary key yang masuk ke tabel salah satunya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu bagaimana kita menerjemahkan diagram ER menjadi basis data secara fisik. Tabel-tabel apa saja yang akan dibentuk. Selanjutnya masih bagaimana kita menerjemahkan diagram ER menjadi tabel. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang bagaimana menerjemahkan entitas dengan simple attribute, ya. Nah, selanjutnya
bagaimana menerjemahkan entitas yang di dalamnya ada komposit atribut, ada atribut komposit, dan juga ada atribut multivalue ya. Nah, ini masih ingat di pertemuan sebelumnya? Kita punya entitas instructor dengan beberapa atribut ya. Di sini ada beberapa jenis atribut ya, ID, ada name. Nah, ini name adalah atribut dengan jenis apa? Masih ingat ya? Ini adalah atribut komposit, address juga atribut komposit. Ini atribut multivalue ya, phone number. Kemudian adalah atribut turunan ya, age. Nah, bagaimana entitas dengan bagaimana tabel yang dibentuk untuk entitas dengan atribut seperti ini? Maka, composite attribute are flattened out by creating a separate attribute for each component attribute. Nah, creating a separate attribute. Jadi, ya, ini khusus untuk atribut komposit di table instructor. Ini khusus untuk atribut komposit ya, ignore. Untuk yang multivalue-nya belum. Jadi, untuk atribut komposit yang ada di instructor, maka kita akan membuat table instructor dengan atributnya adalah meliputi yang pertama, ID tetap. Kemudian, langsung ke atribut subnya. Jadi name ini tidak dibuat lagi. Kita langsung membuat atribut yang kedua dari instructor setelah ID, yaitu first name, middle initial, last name. Ya, ini first name, middle initial, last name. Kemudian address-nya juga langsung masuk ke sub atributnya. Jadi ini tidak usah ditulis lagi, tidak usah ditulis, langsung ke sini. Ya. Jadi ini first name, middle initial, last name, langsung ke street number, street name, APT number, kemudian city, Z, zip code. Kemudian date of birth. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita nanti menerjemahkan atribut komposit menjadi kolom-kolom di dalam tabelnya. Oke, paham ya? Selanjutnya, bagaimana menerjemahkan atribut multivalue atau atribut yang bernilai banyak. Phone number dikatakan dia bersifat bernilai banyak karena bisa disimpan lebih dari satu atau dua. Jadi sistem ini menghendaki untuk menyimpan mungkin lebih dari satu nomor telepon ya, mungkin 3 atau lebih. Ya, tapi yang pasti lebih dari satu. Maka ya, a multivalue attribute dari suatu entity is represented by a separate schema EM. Jadi ada tabel yang terpisah dari entitasnya. Nah, jadi begini. Contoh ya, multivalue attribute phone number daripada suatu instructor is represented by a schema. Jadi nomor telepon dari instructor itu dinyatakan dengan satu skema terpisah. Jadi dibuat tabel baru. Ya, dibuat tabel baru yaitu instructor ya, instructor phone. Jadi tabelnya tidak hanya tabel instructor. Di sini tabel instructor isinya seperti ini. Nah, untuk multivalue kita membuat tabel baru yang kita beri nama dengan tabel instructor phone ya, tabel teleponnya instructor. Isinya apa? Isinya adalah primary key dari instructor dan nomor teleponnya. Ya, nah ini dia representing bagaimana kita menyajikan atribut dengan bernilai banyak yang diwujudkan menjadi tabel baru. Oke, begitu ya. Kemudian ini sama multivalue. Nah, oke, ini juga masih penjelasan tadi terkait dengan ini instructor dengan simple attribute ya. Ini instructor entitas dengan simple attribute.
Kemudian ini instructor yang kemudian ada entitas baru lagi. Jadi ada entitas font yang muncul ya. Jadi kalau di sini, kalau instructor dengan phone number sebagai simple attribute, maka kita hanya bisa menyimpan satu nomor telepon untuk instructor tadi. Tapi jika kita memisahkan phone menjadi satu entitas sendiri, maka tentunya ya kita bisa sistem di sini sistem dianggap bisa menyimpan lebih dari satu nomor telepon untuk seorang instructor, gitu ya. Use of phone as an entity allows extra information about phone numbers. Ya, jadi penggunaan phone sebagai suatu entitas yang di sini memungkinkan ekstra informasi tentang nomor telepon ya. Jadi bisa lebih dari satu. Tapi kalau di sini nomor telepon yang disimpan hanya satu. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Oke, kemudian